Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita akan membahas satu pelajaran yang sangat penting. Dan pelajaran ini sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan menonton satu khotbah dari Pendeta Gilbert Lumuindong yang menurut saya tidak elok untuk disampaikan di dalam ibadah raya orang Kristiani. Sebab Pendeta Gilbert Lumuindong di dalam khotbahnya dengan candaannya itu telah menimbulkan banyak reaksi atau protes dari kaum muslim karena mereka merasa agamanya, agama Islam itu dilecehkan. Karena lewat pernyataan Pendeta Gilbert Lumuindong maupun cara beliau menirukan bagaimana saudara-saudara muslim itu bersembahyang, itu sangat menyinggung perasaan mereka. Saya ingin menggarisbawahi, biarlah ini menjadi tanggung jawab pribadi Pendeta Gilbert Lumuindong, karena apa yang beliau sampaikan, beliau lakukan, tidak mewakili suara orang Kristen secara keseluruhan. Kita tonton lebih dahulu videonya. Orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Persembahan 2,5%. Iya. Persembahan 2,5%. Iya. Puas banget dia seminggu sekali, nggak usah cuci-cuci, ya kan? Nggak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Nah, dia datang nih, pendetanya, ke restoran Korea. Aku yang ngelayanin. Dia kan nggak kenal aku ya bang ya maklum, pendeta. Jemaatnya banyak gitu ya. Cuman aku tahu dia. Tahu nggak bang? Dia sekali makan aja sampai jutaan rupiah. Dan di situ aku nangis. Nangis dalam artian, what the fuck man? Pendetanya ngomongin soal belas kasihan, ngomongin soal supaya gerejanya punya AC, jemaatnya mau makan aja itu nggak bisa. Terus dia makan sampai jutaan rupiah, itu baru sekali makan. Terus ketika aku cerita ke orang Kristen bang soal ini, yang dibilang, artinya kamu nggak bersyukur kalau pendetamu itu diberkati Tuhan. Nah, kebayang nggak bang? Berarti aku yang miskin ini nggak diberkati Tuhan, kayak gitu. Maksudnya dalam kayak gini loh, kalau emang dia pendeta, artinya kan dia melayani, artinya dia gembala, gembala bagi jemaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, didedaskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Sahabat, masih kita reaction ya, sebuah statement dari Pendeta Gilbert Lumuindong yang mengolok-olok zakat dan sholat ketika dia membandingkan perpuluhan dengan zakat. Bagaimana dia mengolok-ngolok sudah kita jawab di dalam video sebelum ini ya. Di thumbnail yang ini sudah kita jawab tuntas tentang perpuluhan versus zakat yang coba diangkat dan dibahas oleh Pendeta Gilbert Lumuindong. Dan kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video dari seorang pemuda Kristen, yang mana pemuda Kristen ini membongkar tentang adanya seorang pendeta, yang mana pendeta tersebut pada awalnya miskin tetapi lalu menjadi kaya. Kaya hasil dari mana? Oke, mari kita simak videonya. Kita tuh kadang-kadang kurang bersyukur. Kristen tuh enak, ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa, bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari.
Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gua 10%, bukan berarti gua jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Lu 10 apa 2,5? Persembahan 2,5%. Iya. Guntur, yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Iya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai. Iya kan? Tapi kalau 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat. Ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Pendeta Gilbert Lumoindong menyamakan zakat dengan perpuluhan. Zakat dikatakan persembahan. Asal tahu saja Pendeta Gilbert ya, zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Kalau tidak mampu justru dia berhak menerima zakat tersebut, termasuk di dalam asnaf atau golongan orang yang menerima zakat. Zakat dari umat Islam kembali untuk umat Islam, tetapi bedanya dengan perpuluhan ya, perpuluhan dipungut dari jemaat untuk memperkaya diri pendeta, beli mobil, beli rumah, beli kendaraan, menyekolahkan anak dan lain sebagainya. Di sini sangat jelas sekali Pendeta Gilbert Lumoindong ini ya mengangkat topik persepuluhan dengan membandingkan zakat. Tujuannya adalah dia agar tidak kehilangan perpuluhan. Pendeta ini ketakutan teramat sangat kalau sampai kehilangan perpuluhan. Oke sahabat, kita akan tampol dengan statement dari seorang pemuda Kristen yang membongkar tentang riwayat dari seorang pendeta yang dulunya miskin tetapi menjadi kaya. Karena apakah itu? Nanti kita akan mendapatkan jawabannya. Gue habis pikir ada ustadz yang pamer punya rumah 80 miliar. Model ustadz ini yang kalau ceramah ke jamaah tuh bilang Bang, kalau di Kristen bang, pendetanya itu, tapi ini nggak semua Kristen ya bang, beberapa. Ini udah lama bang, kalau abang mungkin baru terbongkar sekarang kan 2024. Kalau di Kristen itu bang, pendetanya itu mikrofonnya di sini, jam tangannya miliaran rupiah. Jasnya ratusan juta, cincinnya di sebelah sini miliaran rupiah bang. Demi, nggak bohong. Terus tas istrinya nanti ratusan juta rupiah. Sepatunya bang, Sini gue ceritain bang, ini pengalaman pribadi dan ini salah satu alasan aku kemarin itu pernah pindah gereja. Jadi di gereja itu pendetanya ini selalu ngomongin supaya gerejanya punya AC bang. Bayangin, aku yang mau makan Indomie aja tuh mikir, dia ngedoainnya supaya gerejanya punya AC gitu. Tiba-tiba nih bang, aku kan pelayan restoran dulu pas kuliah bang, 2016 ke 17 lah di Semarang nih. Nah, dia datang nih, pendetanya ke restoran Korea. Aku yang ngelayanin. Dia kan gak kenal aku ya bang ya maklum pendeta. Jemaatnya banyak gitu ya. Cuman aku tahu dia. Tahu nggak bang? Dia sekali makan aja sampai jutaan rupiah. Dan di situ aku nangis. Nangis dalam artian, what the fuck man? Pendetanya ngomongin soal belas kasihan, ngomongin soal supaya gerejanya punya AC, jemaatnya mau makan aja itu nggak bisa. Terus dia makan sampai jutaan rupiah, itu baru sekali makan. Terus ketika aku cerita ke orang Kristen bang soal ini, yang dibilang, artinya kamu nggak bersyukur kalau pendetamu itu diberkati Tuhan. Nah, kebayang nggak bang? Berarti aku yang miskin ini nggak diberkati Tuhan, kayak gitu. Maksudnya dalam kayak gini loh, kalau emang dia pendeta, artinya kan dia melayani, artinya dia gembala bagi jemaat. Nah, ini masuk lagi ke definisi dari Kristen progresif. Kristen progresif itu Kristen yang menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Jadi, so many times sebenarnya nih bang, pendeta-pendeta sengaja tuh mamerin cincin, jam tangan, jasnya yang mahal, supaya orang-orang percaya sama dia. Dan orang yang terlalu cinta banget sama pendetanya bakal percaya sama omongannya. Jadi pendetanya, iya supaya hidup kita diberkati kalian harus kayak gini, kayak gini. Manut tuh orang gitu. Bang, tujuannya, jadi nyesuain gitu. Tujuannya pun untuk memperkaya dirinya. Makanya kan kalau pendeta, kalau di zaman sekarang ya bang, setauku, itu tuh bukan sebuah panggilan, tapi lebih ke job desk. Kayak pekerjaan lah bagi dia. Tuh. Terus, balik lagi bang, soal yang tadi ada yang bilang aku nggak bersyukur kalau pendetaku diberkati Tuhan. Nah ini by the way Kristen-Kristen yang bisa dibilang terlalu radikal kali ya, radiks lah. Nah, aku bilang kayak gini,
Kalau memang hidupnya diberkati, harusnya ya dia gunakan dong jam tangan yang 1 miliar itu dijual untuk ngebantu orang-orang yang mau makan Indomie aja sulit. Pasti nggak mau tuh pendeta, Bang. Karena tujuannya itu tadi, supaya jadi contoh. Soalnya kalau pendetanya miskin, katanya Bang, artinya hidupnya nggak diberkati. Emang itu definisi diberkati? Kan artinya menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Kembali lagi definisi dari Kristen progresif, yang tadi aku jelasin di awal. Makanya Bang, gak heran, orang-orang Kristen sekarang pasti nyari pendeta yang sesuai dengan maunya dia. Oh ya, aku ngerasa diberkati di sana karena firmannya tentang gini dan lain sebagainya. Tapi kurang menerima kalau semisal itu agak sedikit bertentangan dengan apa yang dia mau atau apa yang telah dia aplikasikan dalam kehidupannya. Dan balik lagi ya Bang, ini aku nggak mengeneralisir semua Kristen seperti itu, dan semua pendeta seperti itu masih ada kok, dan masih banyak orang-orang yang benar-benar baik, orang-orang emang yang radiksnya, akarnya itu kembali lagi ke Alkitab, pendeta-pendeta yang tujuannya itu benar-benar melayani, bukan untuk memperkaya diri. Cuman ya memang aneh aja sih, kita diajarin sabar sama orang yang hartanya miliaran rupiah. Oh iya bang, pas aku komen ini pun aku yakin bakal ada yang bilang, berarti kamu nggak menghargai prosesnya dia untuk menjadi seperti itu. Padahal tujuanku kan kembali lagi ke awal ya, kalau emang kamu pelayan Tuhan ya udah, ya kamu serahkan dong semua hartamu ke orang-orang yang membutuhkan, jemaat-jemaatmu yang masih miskin. Tapi ya gitu, boro-boro tahu jemaat mana yang miskin. Kan udah terbuai dengan kado-kado dari jemaat-jemaat yang orang kaya. Kado-kado yang mahal-mahal, kue-kue yang enak-enak. Aku nggak tahu sih, tapi kayaknya jarang deh bang ada pendeta yang nolak pemberian jemaat-jemaat apalagi itu berbau barang-barang yang mahal. Tapi ya udahlah ya. Dari user pendeta Gilbert Lumoindong, kepedean mengolok-ngolok Islam. Tetapi kita harus yakin kebenaran Islam dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara peribadatan tetangga sebelah tidak mencontohkan akhlak dan perbuatan Yesus. Persepuluhan diperuntukkan bagi pendeta, sementara zakat dibayarkan oleh orang yang sudah mampu, diperuntukkan bagi fakir miskin. Dari musafir kelana, persepuluhan adalah cara pendeta memperkaya diri dengan merampok harta jemaatnya dengan topeng pelayanan. Bapak Ibu, itulah video yang membuat hari-hari ini suasana menjadi semakin panas. Bapak Ibu jelas dikatakan di dalam video tadi bahwa yang 2,5% oleh umat Muslim itu diberikan dalam bentuk zakat, yaitu dari umat yang mampu memberikan persembahan 2,5% untuk saudara-saudara yang tidak mampu, dan dijamin persembahan yang 2,5% akan mendarat, akan diterima oleh mereka yang berhak. Dan di dalam agama Islam bukan berhenti di zakat saja, masih ada sedekah, masih ada infak, masih ada wakaf. Sudah jelas, saya tidak akan membahas yang 2,5%, tetapi saya justru akan membahas bagian daripada orang Kristen, yaitu tentang persepuluhan. Sebab di dalam khotbahnya, Pendeta Gilbert Lumuindong mengatakan, mengapa orang Kristen itu ibadah cukup 1 minggu 1 kali pada hari Minggu? Sebab kamu membayar 10%. Seakan-akan dengan 10% Anda mendapatkan banyak fasilitas. Bapak Ibu, tafsir yang seperti ini jelas salah. Walaupun banyak orang yang mendengar khotbah Pendeta Gilbert Lumuindong bisa mengambil kesimpulan bahwa beliau sedang ingin meyakinkan jemaatnya yang membayar persepuluhan itu mendapat fasilitas istimewa. Dengan maksud dan tujuan mungkin dalam tanda kutip agar supaya semakin banyak setorannya, semakin jujur setorannya. Bapak Ibu, kali ini pelajaran yang kita akan pelajari bersama-sama, saya beri judul Maleaki pasal 3 ayat 10 adalah ayat untuk bangsa yang dikutuk Tuhan. Saya ulang judul pelajaran kita,
dalam video ini adalah Maleakhi pasal 3 ayat 10 adalah ayat untuk bangsa yang dikutuk Tuhan. Bapak Ibu, pastilah Anda merasa kaget. Mengapa bisa demikian? Padahal Maleakhi pasal 3 ayat 10 banyak diajarkan oleh pendeta, penerima dan penikmat persepuluhan bersama keluarganya bahwa ayat ini ayat yang sakti, ayat yang menjadi berkat bagi mereka yang mempersembahkan. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan secara perlahan-lahan agar supaya Anda bisa mengikuti dengan baik. Persiapkan Alkitabnya, persiapkan alat tulisnya. Penafsir yang baik, penafsir yang benar, itu akan mengosongkan pikirannya. Mempersilahkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, biarlah firman Tuhan ini yang berbicara untuk kita. Artinya, firman Tuhan yang kita baca, kemudian muncul intisarinya dan memberikan kesimpulan kepada kita. Yang salah para penafsir adalah pembicara itu punya ide. Kemudian idenya ini dimasukkan ke dalam Alkitab. Itu salah. Itu menyesatkan. Yang benar adalah biarlah Alkitab berbicara untuk kita. Dari Alkitab yang kita baca, keluar intisari, kesimpulannya, yaitu maksud isi hati Tuhan yang murni. Bapak Ibu, mari kita baca sekarang. Ya, saya senang membaca tidak satu ayat, minimal satu bacaan. Sebelum Maleakhi 3 ayat 10, itu ada ayat yang ke-6. Mari kita baca Maleakhi 3 mulai ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Judul bacaannya adalah pembayaran persembahan persepuluhan. Menyenangkan hati Allah. Kenapa pembayaran persembahan persepuluhan itu menyenangkan hati Allah? Di dalam peristiwa ketika Nabi Maleakhi ini dipakai oleh Allah untuk memperingatkan bangsa Israel lewat hukum Taurat. Kita baca dulu Maleakhi 3 ayat 6 sampai dengan 10. Bahwasanya aku, huruf besar, Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bapak Ibu, dari pembacaan Alkitab tadi, ya,
sebelum kita bahas, tadi saya sudah sampaikan. Peristiwa ini terjadi pada zaman Nabi Maleaki, pada zaman Perjanjian Lama. Kemudian Tuhan memakai Nabi Maleaki memperingatkan bangsa Israel yang dikutuk oleh Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel menipu Tuhan lewat persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Anda bisa baca tadi, itu ada dalam ayat ke-8 dan ke-9 dari Maleaki pasal yang 3. Katakan, Nabi Maleaki dipakai oleh Tuhan memperingatkan bangsa Israel, termasuk para imamnya, melalui memakai hukum Taurat. Buktinya ini, saya buktikan dulu ya, bahwa yang disampaikan oleh Nabi Maleaki itu berdasarkan hukum Taurat. Kita lihat lebih dulu, Maleaki pasal 4 ayat yang ke-4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. Taurat disebut ya, hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Nah, berdasarkan Maleaki pasal 4 ayat yang keempat, di mana Taurat Musa disebut, berarti Nabi Maleaki ini memperingatkan orang Israel karena perintah Tuhan memakai hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu, di situ tadi di dalam Maleaki pasal 3 ayat 8 dan 9, ketika bangsa Israel, seluruh bangsa itu kena kutuk Tuhan, ya, kena kutuk Tuhan. Kenapa? Karena ayat ke-8 menerangkan bahwa bangsa Israel itu menipu Allah. Dengan apa mereka menipu? Dengan mereka tentang persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Mereka menipu. Oleh karena itu kemudian ayat yang ke-10, Tuhan yang ingin Israel itu bertobat, kembali lagi kepada Tuhan, diminta oleh Tuhan, bayar persepuluhan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat lebih dulu ya, kita cari tahu lebih dulu. Seperti apa mereka menipu Allah ya dengan persepuluhan dan persembahan khusus tadi, karena lewat bacaan dari Maleaki 3 ayat 6 sampai ayat 10, bahkan nanti yang ke-11 dan 12, itu kita tidak memperoleh keterangan atau referensi bagaimana bangsa ini menipu Allah hingga Allah mengutuk bangsa Israel dan para imamnya. Bapak Ibu, kalau kita tidak menemukan, berarti kita harus mencari ayat-ayat sebelumnya yang mungkin ada pada bacaan yang lain, judul bacaan yang lain. Nah, di sini Maleaki ternyata cuma terdiri 4 pasal. Oleh karena itu, saya senang dalam pelajaran kali ini mengajak Bapak Ibu membuka ya, mulai Maleaki pasal 1 ya. Wong cuman 3 pasal saja kita pelajari ya. Pasal 1, pasal 2, pasal 3 hingga yang ayat yang ke-10. Untuk mencari jawaban mengapa persembahan persepuluhan pada zaman Maleaki itu menyenangkan hati Tuhan. Nanti kita baru cari tahu bagaimana dengan zaman sekarang. Persepuluhan apakah tetap harus dilakukan atau tidak? Bapak Ibu, ini mari kita lihat lebih dulu ya. Saya ingin bacakan ya, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-5 dulu dari Maleaki pasal 1. Ya, bunyinya demikian. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami?
bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Bapak Ibu, lewat bacaan itu kita tahu sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Bahkan Tuhan berterus terang, aku mengasihi Yakub yang adalah Israel, ya, dan membenci Esau. Ini bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi Israel. Sehingga walaupun Israel, bangsa Israel ini menjauh dari Tuhan, berbuat dosa, berbuat kurang ajar, di kitab Maleaki ini Tuhan masih meminta bangsa Israel untuk kembali kepada Dia. Dan Tuhan berjanji akan memberkati dan mengampuni orang Israel. Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Ayat 6 ya. Ayat 6 sampai dengan yang ke-14 ya. Pencemaran korban-korban. Di situ nanti kita akan melihat ya apa yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga Tuhan mengutuk bangsa ini ya. Dan kutukan itu lewat Maleaki 3 ayat 10. Ya, jadi itu bukan ayat yang akan mendatangkan berkat buat Anda, bukan. Tetapi karena Tuhan marah, Tuhan ingin persepuluhan yang dulu dibayar oleh bangsa Israel, tetapi pada zaman Maleaki itu macet, Tuhan minta kamu bayar kembali. Sebab itu merusak perjanjian Tuhan dengan suku Lewi. Ya, Bapak Ibu, ini ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya. Bapak Ibu, Anda perhatikan judul bacaannya adalah pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bapak bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah. Ini nasihatnya Maleaki. Supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya. Karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan.
Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Bapak Ibu, dari bacaan itu kita lihat Tuhan yang marah itu bilang, aku ini Tuhan yang besar, Raja yang besar, yang semua bangsa-bangsa itu takut dan hormat kepadaku. Tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh para imam dan bangsa Israel. Mereka sengaja mempersembahkan roti yang cemar, roti yang busuk di mezbah Allah. Mereka sengaja mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Mereka sengaja menasarkan binatang yang bagus, domba jantan yang bagus, tetapi pada saatnya menggantikan dengan binatang yang sakit, yang cacat. Nah, Bapak Ibu, itulah yang menjadikan kemarahan Tuhan. Karena Israel yang diajar oleh para imam yang salah telah melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, yang menista kepada Allah. Oleh karena itu, saya memperingatkan kepada Bapak Ibu, hati-hati jika Anda bergereja, carilah pendeta yang tegak lurus kepada kebenaran firman Allah, yang mengajarkan firman Tuhan yang benar. Kenapa? Karena di sini para imam yang mengajarkan ajaran yang salah telah menyesatkan bangsa Israel, sehingga Tuhan itu mengutuk seluruh bangsa Israel dan para imamnya. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang akan melanjutkan memeriksa pasal yang kedua. Saya mau bacakan Maleakhi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, Bapak Ibu, judulnya adalah murka Tuhan terhadap para imam. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Bapak Ibu hati-hati, para imam yang tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan menyampaikan sabdanya, dia akan mengutuk para imam bersama anak-anaknya, bersama keluarganya. Ayat 3, sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yaitu kamu akan dipermalukan, yakni kotoran kurban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Masyarakat akan menghakimi kamu. Masyarakat akan mempermalukan kamu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang. Firman Tuhan semesta alam. Ayat keempat, Anda garis bawahi semua. Itu ada perhatian supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang. Firman Tuhan semesta alam. Nanti kita akan cari tahu perjanjian apa yang Tuhan sudah buat dengan suku Lewi. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya
pada pihak lain ketakutan, maksudnya rasa hormat suku Lewi. Dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Hormat, respek suku Lewi. Para imam kepada Tuhan karena Tuhan memelihara mereka lewat persepuluhan pada masa itu. Pada saat perjanjian lama. Pada saat Nabi Maleaki bertugas. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Harusnya para imam itu menyampaikan yang jujur, yang baik, yang membawa umat itu datang kepada Allah. Bertobat, menghormati, respek kepada Tuhan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan. Ya, memelihara pengetahuan. Sebab pengetahuan berasal dari ada Allah. Berasal daripada firman-Nya. Dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Perhatikan ayat 8 dan 9. Tetapi kamu ini, yaitu para imam, menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang, banyak bangsa Israel, tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi. Sesuai dengan ayat yang keempat tadi. Firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Bapak Ibu, sekarang kita ingin cari tahu ya, yang tertulis dalam Maleaki pasal 2 ayat keempat dan Maleaki pasal 2 ayat yang ke-8 ya. Kok bisa merusak perjanjianku dengan Lewi? Tuhan berjanji apa sih dengan suku Lewi pada masa zaman Musa? Bapak Ibu, saya menemukan ada pada Bilangan pasal 18 ya. Kita akan baca Bilangan 18 mulai ayat 19 sampai dengan ayat ke-21 lebih dulu ya. Demikian bunyi firman-Nya. Segala persembahan khusus, yakni ya tadi mereka itu kan menipu tentang persepuluhan di Maleaki 3 ayat 10 dan persembahan khusus kan. Sekarang Bapak Ibu bisa tahu persembahan khusus itu apa. Lihat ya. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu, laki-laki dan perempuan, bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Berarti ini mengikat perjanjian Tuhan untuk selama-lamanya ya, kepada Harun dan anak-anaknya, kepada suku Lewi. Ayat ke-20 firman Tuhan untuk Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Itu firman Tuhan kepada Harun dan anak-anaknya. Ayat 21, firman Tuhan ini khusus untuk suku Lewi. Harun dan anak-anaknya juga suku Lewi. Tetapi Harun dan anaknya laki-laki, cucunya laki-laki, cicitnya laki-laki, itulah yang boleh menjadi imam turun-temurun. Sedangkan suku Lewi yang lainnya, di luar keturunan Harun, yang tidak bisa menjadi imam, harus membantu Harun dan anak-anaknya di kemah pertemuan, di kemah suci, atau di bait Allah. Kalau kemah ini tadi sudah dirubah dalam bentuk bangunan karena mereka sudah masuk di tanah Kanaan. Kita tahu bait Allah pertama dalam bentuk gedung
itu dibangun oleh Salomo. Maka suku Lewi yang dimaksud di sini adalah orang-orang Lewi yang tidak bisa menjadi imam, tetapi hanya bisa menjadi penata layanan. WL, singer, penjaga pintu gerbang, pengurus yang mengurus perkakas untuk ibadah dan lain-lain. Itulah yang disebut dengan suku Lewi. Firman Tuhannya pada Bilangan 18 ayat 21 berkata demikian. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi yang berhak atas persepuluhan total seluruh bangsa Israel bukan imam, bukan pendeta, melainkan suku Lewi yang penata layanan. WL, singer, penjaga pintu gerbang, para suku Lewi yang mengurus, memelihara perkakas untuk ibadah dan lain sebagainya. Itulah yang diberikan 100% persepuluhan semua dari bangsa Israel. Bukan pendeta, bukan imam. Nah, Bapak Ibu tentunya Anda bertanya. Terus Imam Harun dan anak-anaknya itu dapat apa? Dia dapat janji dari Tuhan bahwa kamu tidak punya milik pusaka. Tetapi aku Tuhan menjadi milikmu. Harun dan anak-anaknya ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang sangat, yang paling terhormat. Ya, mereka tidak perlu ngurusi persepuluhan. Karena apa? Persepuluhan dikumpulkan oleh penata layanan. Tidak sama dengan zaman sekarang. Pendetamu itu ribut dengan persepuluhan, diambil semua. Salah, tidak sesuai Alkitab. Oleh karena itu, penafsir Alkitab yang benar adalah mengosongkan pikiran, mempersilahkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab berbicara untuk kita. Isi hati Tuhan, intisari, kesimpulan, maksud Tuhan itu yang muncul untuk kita. Bukan ide pembicara dimasukkan ke Alkitab. Itu salah. Ya, Bapak Ibu. Sekarang bagaimana dengan Harun dan anak-anaknya? Kalau persepuluhan itu milik penata layanan. Ya, kita lihat ayat ke-25 dari Bilangan pasal 18. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah suku Lewi yang penata layanan kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus. Sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Maksudnya Tuhan, setelah penata layanan itu mengumpulkan seluruh persembahan persepuluhan bangsa Israel, satu misal terkumpul 100 juta, maka orang suku Lewi ini tadi diminta oleh Tuhan mempersembahkan 1/10 dari 100 juta. Mempersembahkan 10% dari yang 100 juta, yaitu 10 juta. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu. Sama seperti
Nah, persembahan khusus itu sepertinya apa? Gandum dari tempat pengirikan, ya. Dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Itu adalah persembahan khusus, ya. Secara demikian, kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel. Dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Bapak Ibu, jelas ya? Clear. Jadi yang diberi persepuluhan itu bukan imam, bukan pendeta. Kalau pendeta zaman sekarang itu menggagai persepuluhan, dia mesti belajar Alkitab lagi, ya. Berarti idemu kamu masukkan di dalam Alkitab. Tetapi jika Anda penafsir Alkitab yang benar, Anda akan mengosongkan pikiranmu dari ide-ide, tetapi mempersilahkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, biarlah berbicara, memberikan kesimpulan, intisari kepada kita yang belajar memahami isi hati Tuhan. Berarti yang diberi persepuluhan, berhak atas 100% persepuluhan adalah suku Lewi yang penata layanan. Kemudian suku Lewi yang penata layanan harus memberikan persembahan khusus, yaitu 10% dari total persepuluhan yang didapat dari bangsa Israel, dipersembahkan kepada Tuhan, diterimakan kepada Imam Harun. Berarti Harun ini adalah imam yang ditempatkan di tempat yang paling terhormat oleh Allah, yaitu mewakili nama Tuhan, menerima persembahan khusus dari suku Lewi, yaitu 10% dari total persepuluhan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, ternyata pendeta zaman sekarang lebih memilih duitnya daripada status dia menjadi orang terhormat di hadapan Allah. Bapak Ibu, kita lanjutkan sekarang ya dengan Maleaki ya pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima lebih dulu ya. Lihatlah aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, ayat keempat ini silakan Anda garis bawahi ya. Ini kalimatnya sama dengan judul bacaan pada Maleaki 3 ayat 10 ya. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Artinya di zaman dulu persembahan persepuluhan itu dilakukan dengan setia. Zamannya Musa ya, dilakukan dengan setia. Dan Tuhan di dalam ayat bacaan kita tadi, dia sengaja ingin memurnikan suku Lewi ya, supaya suku Lewi itu kembali menjadi benar di hadapan Tuhan dengan mempersembahkan korban kepada Tuhan seperti tahun-tahun yang sudah berlalu. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir
orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak yatim, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, perhatikan pada ayat yang keempat tadi ya. Narasinya, kalimatnya itu sama. Maksudnya dengan judul bacaan yang akan kita baca. Ya. Nah, lihat. Tuhan selalu ingin mengajak Israel itu kembali. Bertobat. Melakukan perbuatan yang benar. Yang sudah mereka lakukan di tahun-tahun yang lalu. Di zaman-zaman yang lalu. Yaitu semasa ada Musa. Ada Yosua. Mereka dengan setia melakukannya. Bapak Ibu, sekarang kita lihat Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Judul bacaannya pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Kita dari tadi membahas tadi, akhirnya kita tahu mengapa persembahan persepuluhan itu menyenangkan hati Allah. Lihat ayat ke-6 sampai 10 saya bacakan kembali. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ini menunjukkan betapa Tuhan itu mengasihi Israel amat sangat. Walaupun Israel berbuat dosa, Tuhan itu masih mengampuni dan ingin Israel kembali kepada Dia. Dan Tuhan berjanji bangsa Israel tidak akan dilenyapkan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ayat 7, Tuhan menyadari, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Israel yang dicintai oleh Tuhan tetap diminta oleh Tuhan. Walaupun berbuat dosa, melenceng terlalu jauh untuk kembali kepada Allah. Tetapi Israel selalu berdalih. Bagaimana caranya? Kami harus kembali. Sepertinya kayak orang yang tegar tengkuk. Yang tidak ngerti kesalahan yang mereka sudah perbuat. Ayat ke-8 dengan sabar Tuhan menerangkan. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Nah, bersilat lidah inilah yang sering dilakukan oleh Israel dan orang-orang Kristen di zaman sekarang. Tidak mau ngakui kesalahannya, tetapi selalu mencari pembenaran atas dirinya sendiri. Tuhan berkata, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, tadi dari pembacaan yang panjang, akhirnya kita tahu. Karena para imam mengajar bangsa Israel dengan keliru. Para imam tidak menghormati Tuhan. Bangsa Israel juga melakukan sama, tidak menghormati Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan marah gara-gara persepuluhan yang dijanjikan oleh Tuhan untuk memelihara suku Lewi yang penata layanan, yang dulunya dibayar, dipersembahkan, ternyata pada zaman Nabi Maleakhi itu macet. Maka Tuhan marah karena Tuhan sudah berjanji memelihara suku Lewi, yaitu yang penata layanan dengan persepuluhan, dan suku Lewi yang penata layanan harus memberikan persembahan khusus, yaitu dari persepuluhan yang dia terima, dia persembahkan 10% kepada Tuhan, diterimakan kepada para imam atau pendeta. Bapak Ibu, sudah ketemu, clear? Ayat ke-9, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Nah, akibat itulah Tuhan mengutuk seluruh bangsa Israel dan para imamnya. Karena mereka telah berlaku tidak sopan, berlaku kurang ajar, hingga hukum Tuhan yang Tuhan janjikan untuk memelihara suku Lewi itu pun tidak dilakukan oleh mereka. Bapak Ibu, oleh karena itu, kemudian Tuhan berfirman
pada Maleakhi 3 ayat yang ke-10, dia bersabda demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan kemudian ingin supaya aku tidak mengutuk kamu lagi, bayar persepuluhan yang tak perintahkan, sesuai dengan Taurat Musa, sesuai dengan hukum Taurat yang Tuhan berikan lewat Musa. Nah, Bapak Ibu, dengan kamu membayar itu menyenangkan hatiku. Yang macet jadi jalan lagi. Sehingga suku Lewi, yaitu yang penata layanan, akan terpelihara kembali oleh karena janji Allah. Maka Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, kalau kamu bayar persepuluhan, maka aku akan memberkati kamu. Nah, di sini Bapak Ibu ada kata-kata dalam Maleakhi 3 ayat 10, ya. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itulah janji daripada Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau kamu lakukan, aku akan memberkati kamu. Nah, Bapak Ibu, tadi di awal video saya berkata, penafsir firman Tuhan yang baik, yang benar adalah mengkosongkan otaknya daripada ide-ide. Dan mempersilahkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab berbicara kepada kita. Memunculkan intisari dan kesimpulan, yaitu isi hati Tuhan kepada kita. Itu yang benar. Dan penafsir yang salah adalah pembicara yang sudah punya ide, kemudian ide ini dimasukkan ke Alkitab. Itu salah. Bapak Ibu, saya mengkritik, memberikan perhatian kepada Anda yang belajar lewat video saya. Jika ada pendeta yang berkhotbah begini. Lihat Bapak Ibu, Tuhan berjanji, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kata-kata ini ditafsirkan oleh pembicara yang sesat ini, yang menyesatkan ini sebagai, kamu akan diberkati berlimpah-limpah anak cucumu. Kamu akan diangkat terus oleh Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan diangkat posisi jabatanmu, akan dipromosikan, gajimu akan dinaikkan, bonusmu akan ditambah. Bapak Ibu, itu adalah ide dari pembicara yang dimasukkan ke Alkitab. Padahal Tuhan bilang tentang berkat ini tadi, itu bukan untuk itu. Tetapi mari saya tuntun. Yang dimaksud tingkap langit dibuka tadi adalah Ulangan pasal 28. Bapak Ibu lihat dulu. Pasal 1 itu judulnya apa? Ulangan pasal 28 ayat 1 itu judulnya adalah berkat. Ulangan 28 ayat 1 judulnya adalah berkat. Ya, sampai dengan ayat ke-14 itu judulnya berkat. Sekarang saya ingin tunjukkan Ulangan 28 ayat 12. Tingkap langit yang dimaksud itu adalah ini. Ya. Tingkap langit yang dimaksud itu adalah ini. Ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya,
dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Nah, Bapak Ibu, tingkap langit yang dibuka itu, Tuhan memberkati dengan apa? Dengan hujan. Sebab pada waktu itu, main bisnis utama bangsa Israel adalah bertani dan beternak. Petani dan peternak membutuhkan hujan supaya negeri Kanaan itu memberikan panen raya. Nah, biasanya kalau panen raya, ya, panen raya itu suka bisa diganggu oleh hama belalang, bisa diganggu oleh burung-burung sehingga panennya bisa dimakan. Nah, di sini Tuhan yang sudah memberkati bangsa Israel dengan panen raya akan menjadikan orang Israel yang mendapatkan hujan tadi, panen raya yang berkelimpahan, yang menjadikan bangsa Israel itu kaya raya. Akibat bangsa Israel itu kaya raya, maka mereka tidak butuh pinjaman. Tetapi bangsa Israel bisa meminjami bangsa yang lain. Itu yang dimaksud. Dan Tuhan yang berjanji akan menjaga. Ya, lihat ayat 11 dari Maleaki pasal 3. Itu dikhotbahkan juga cara salah. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Tadi saya katakan ya bahwa panen raya itu bisa diganggu oleh hama belalang atau burung. Nah, disitulah Tuhan juga berjanji. Tuhan sudah memberkati dengan membuka tingkap langit, yaitu hujan turun sesuai dengan masanya, sehingga Israel bisa panen raya. Maka Tuhan sekaligus menghalau, menghardik belalang pelahap, sehingga tidak mengganggu panen raya orang Israel. Itu yang benar. Yang salah, pembicara ini idenya dimasukkan. Mereka berkata, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Pembicara bilang, engkau akan dilepaskan dari sakit penyakit, engkau akan dibebaskan dari malapetaka, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nggak ada kaitannya dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu, kita tadi tahu Tuhan senang ketika persepuluhan itu dibayar kembali. Sehingga kutuk ini akan dicabut, itu terjadi pada zaman Nabi Maleaki pada perjanjian lama. Sekarang persoalannya Anda pasti bertanya, bagaimana persepuluhan di zaman kita sekarang? Saya tegaskan, persepuluhan tidak perlu lagi dilakukan. Maksud saya, istilah persepuluhan jangan dipakai lagi. Jadikan kenangan indah. Sebab orang sekarang datang kepada Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan, boleh 1%, boleh 2%, 3%, 5%, 10%, 100%. Asal hati ikhlas dari apa yang ada. Silakan. Tetapi istilah persepuluhan sekali-kali saya peringatkan, jangan engkau gunakan lagi. Sebab ketika Anda gunakan lagi, di samping muncul konflik, ya, kemudian kelihatan bahwa pendeta zaman sekarang ternyata adalah perampok uang milik suku Lewi. Tadi sudah saya terangkan, yang berhak atas persepuluhan adalah suku Lewi yang penata layanan. Dan suku Lewi penata layanan diperintahkan oleh Tuhan mempersembahkan persembahan khusus kepada Tuhan, yaitu persembahkan
10% dari persepuluhan yang engkau kumpulkan dari bangsa Israel kepada Tuhan yang akan diterima oleh Imam Harun. Lah praktek zaman sekarang, pendeta zaman sekarang merasa punya hak 100% atas persepuluhan jemaat. Yang paling salah adalah jika Anda lakukan itu tidak alkitabiah. Itu tidak alkitabiah. Oleh karena itu, istilah persepuluhan jadikan kenangan indah, jangan dipakai lagi. Mengapa? Yang pertama, persepuluhan itu diperintahkan oleh Tuhan karena terkait dengan adanya kemah suci. Karena ada kemah suci, tempat Musa dan Harun bertanya kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, menyembah Tuhan, itu di kemah suci. Di mana nanti hadirat Allah turun, Musa curhat, Tuhan memberikan jawaban. Nah, terkait ada kemah suci. Yang pada waktu zaman Musa, itu masih kemah. Karena bangsa Israel itu harus berpindah-pindah. Belum nyebrang sungai Yordan, masuk ke negeri yang dijanjikan, yaitu Kanaan. Nah, dengan adanya kemah suci, yang pertama, kedua, melibatkan Imam Harun dan anak-anaknya sebagai imam turun-temurun yang ditetapkan oleh Allah, yang harus mengerjakan kegiatan peribadahan di kemah suci. Kemudian Imam Harun dan anak-anaknya jumlahnya kan cuma sedikit. Karena itu cuma dikasih 10% dari total persembahan persepuluhan bangsa Israel yang dipersembahkan dari suku Lewi yang penata layanan. Kemudian mereka yang jumlahnya sedikit harus dibantu oleh suku Lewi yang lain yang penata layanan, yaitu yang diberi upah oleh Allah. Seluruh persembahan persepuluhan bangsa Israel itu diberikan oleh Tuhan kepada suku Lewi yang bukan imam dan bukan pendeta. Mereka hanya bisa jadi asisten daripada imam dan pendeta, penata layanan. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya terkait dengan negeri Kanaan. Terkait dengan negeri Kanaan. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu, perintah persepuluhan dari Tuhan kepada Musa itu hanya untuk bangsa Israel, bukan bangsa lain. Bukan. Karena terkait dengan negeri Kanaan. Saya akan buktikan, ya, saya akan buktikan. Ulangan pasal 26 ayat 1 dan 2. Lebih dulu, ya. Sebelum Anda mempersembahkan persepuluhan, tentunya harus ada persembahan buah sulung, persembahan pertama, ya. Ulangan 26 ayat 1 dan 2, ya. Judul bacaannya mempersembahkan hasil pertama. Bunyinya sabda firman Tuhan seperti ini. Ulangan 26 ayat 1 dan ayat 2. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu, yaitu Kanaan, janji Tuhan kepada Abraham, kepadamu menjadi milik pusakamu. Ya, engkau sudah menduduki dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana dengan aman. Kanaan sudah punyamu, kepunyaanmu. Maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah
engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Bapak Ibu, Anda lihat sendiri di Ulangan 26 ayat 1 dan 2, judul bacaannya mempersembahkan hasil pertama yaitu buah sulung, perintahnya Tuhan kepada orang Israel, jika kamu sudah masuk ke negeri yang tak janjikan, yaitu Kanaan, dan Kanaan sudah menjadi milik pusakamu, kamu sudah diam di sana dengan aman, kemudian Kanaan memberikan hasil, tanahnya memberikan hasil, maka kamu harus mempersembahkan buah sulung kepada Tuhan dan kau pilihkan hasil yang terbaik dan ditaruh di mana? Ditaruh di bakul. Artinya tidak banyak, sedikit tetapi yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, pengkhotbah yang salah, yang serakah pendeta ini tadi, ya, ada yang bilang, ya, ada yang bilang, persembahan buah sulung adalah seluruh gajimu, seluruh bonusmu yang kamu dapat di bulan Januari, kamu setor di bulan Februari. Dan ini kami sudah lakukan puluhan tahun. Nah, Bapak Ibu, itu salah. Tuhan bersabda, taruh di bakul. Artinya tidak banyak, tetapi yang terbaik. Bapak Ibu, kemudian di Ulangan ya 26, saya bacakan ayat 12 dan 13. Judul bacaannya persembahan persepuluhan. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi. Yang dimaksud yang penata layanan. Orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku. Juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda. Tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku, tidak kulangkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Bapak Ibu, ternyata persepuluhan itu dipakai oleh Tuhan untuk memelihara bukan hanya suku Lewi saja, tetapi ada beberapa orang, yaitu orang asing, janda, dan anak yatim di samping suku Lewi. Berarti persepuluhan itu hanya digunakan khusus untuk urusan perut, untuk urusan hidup, bukan untuk operasional, tetapi untuk urusan perut, untuk urusan hidup. Bapak Ibu, saya menganjurkan Anda kembali dan kemudian bertobat. Jangan pakai istilah persepuluhan lagi. Tentang Anda mau mempersembahkan 1%, 2%, 3%, 10%, 30%, 100%, monggo. Dengan keikhlasan hati dari yang ada. Tetapi istilah persepuluhan, saya jelaskan, saya tegaskan lewat video saya ini, sudah tidak alkitabiah lagi jika dilakukan di zaman kita hari ini. Kenapa? Karena terkait dengan adanya kemah suci, terkait dengan adanya Imam Harun dan anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit laki-laki, dan lain sebagainya yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai imam turun-temurun. Berikutnya terkait dengan suku Lewi, yaitu penata layanan. Terkait dengan negeri Kanaan. Sedangkan sekarang, Bapak Ibu, bait Allahnya sudah tidak ada. Yang pertama, Salomo membangun bait Allah, ya, kemudian diratakan oleh Nebukadnezar. Kemudian dibangun bait Allah yang kedua oleh Zerubabel. Kemudian direnovasi oleh Herodes.
dan diratakan lagi oleh bangsa Romawi. Sekarang tidak ada, ya. Sekarang tidak ada. Kemudian oleh Umar dibangun di tempat yang sama, yaitu Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, yang kemudian menjadi milik daripada umat Muslim sedunia. Bait Allahnya tidak ada. Tetapi ada kerinduan dari orang-orang tertentu, yaitu orang Israel yang ada di Kanaan sana, di Israel, untuk membangun kembali bait Allah ketiga. Tempatnya sama di situ. Nah, kalau ini dibangun, berarti kan harus ada yang dibongkar. Pasti terjadi keributan yang amat sangat. Bapak Ibu, bukti yang lain. Bukti yang lain. Kalau apa yang saya katakan itu benar, ketika orang Israel masih punya kemah pertemuan, berarti Yosua belum nyebrang ke lewat sungai Yordan masuk ke negeri Kanaan. Mereka itu belum mempersembahkan persembahan buah sulung dan persepuluhan. Karena apa? Mereka masih dipelihara oleh Tuhan lewat makan mana selama 40 tahun. Sebagai penutup, inilah ayatnya. Yosua pasal 5 ayat 11 dan 12. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yaitu Kanaan, yakni roti yang tidak beragi, dan berteh gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Bapak Ibu, inilah pelajaran dari video saya dengan judul Maleaki pasal 3 ayat 10 adalah ayat untuk bangsa yang dikutuk Tuhan. Cocokkan keterangan saya dengan Alkitab. Pelajari dengan sungguh-sungguh, dan jika video saya menjadi berkat buat Anda, dengan kerendahan hati saya mohon, berkenanlah Bapak Ibu membagikan video ini kepada keluarga yang lain, saudara yang lain, sahabat-sahabat yang lain, agar mereka beroleh berkat yang sama. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.